Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Eh, Hadis ke-20 ya. Iya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, An Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud. Siapa itu dia? Uqbah Ibni Amr, putra Amr Al-Ansori Al-Badri radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula iza lam tastahi fasna ma syi'ta." Adek, sebentar deh. Inna, sesungguhnya, mimma, di antara, adrokan nas, yang diketahui, adroka diketahui oleh manusia tentang kalam, kenabian yang pertama. Apa itu? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ruahul Bukhari. Yang bersabda Nabi, ya. Nabi bersabda, sesungguhnya di antara yang diketahui manusia. Yang diketahui manusia siapa saja, bukan di zaman Nabi. Nabi kita Muhammad. Zaman nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Bahwa kalam para nabi pertama. Udah ya. Dalam hadis ini Rasulullah tidak menyebutkan Nabi Anu, Nabi Anu, Nabi Anu. Apa maknanya? Semua nabi. Tuh, semua nabi. Maka yang disebut min kalamin nubuwah. Nubuwah artinya kenabian. Boleh dibayangkan nabi dan kenabian. Amin. Nubuwah itu masdar. Masdar. Nabi itu orangnya. Maka tugasnya adalah kenabian. Tugas kenabian apa sih? Menyampaikan. Memberitakan sesuai dengan an-naba. Memberitakan apa? Dari sekian nabi yang tak disebut personalnya, berarti semua nabi. Tugas kenabiannya yaitu menyampaikan. Apaan yang disampaikan? Ini baru. Nabi menyampaikan kepada kita. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau balaghah bilang ini ijaz, singkat maknanya luas. Artinya, apabila tidak malu, fasna ma syi'ta. Lakukanlah sekehendak engkau. Korupsi malu apa enggak? Enggak. Lakukan sekehendakmu. Bohong malu enggak? Enggak. Lakukan sekehendakmu. Curang malu apa enggak? Enggak. Lakukan sekehendakmu. Buka aurat malu enggak? Enggak. Lakukan sekehendakmu. Terus segala kemungkaran itu sejatinya, ya, sejatinya
rasa malu kita sudah memprotek. Tetapi kemudian rasa malu tidak memprotek. Bukan cuma Nabi bilang, kerjakan. Itu memang udah automatically pasti dikerjakan. Karena tidak punya daya protek. Melakukan sesuatu yang mungkar. Gak punya daya protek. Daya proteknya apa itu? Malu. Boleh dirasa-rasa itu. Boleh jadi, maka boleh jadi Nabi bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Sehingga bisa kita pahami, idza lam tastahi, apabila nggak punya iman. Sebab indikator iman itu malu. Nah, udah kebayang insya Allah. Apabila engkau tidak malu, fasna, lakukanlah masyita. Fasna-nya ini amr. Kalau kata ilmu balaghah lagi, namanya litahdid. Amr litahdid ngancem. Itu anak udah dinasihatin. Kalau pulang jangan malam-malam. Mau laki mau perempuan. Pulang main malam lagi, malam lagi. Udah kata si bapaknya atau ibunya, main terus. Jangan pulang-pulang. Iya betul tidak? Itu namanya litahdid. Tahdid, maka manusia punya potensi balaghah memahami kata itu. Akhirnya dia cepet-cepet masuk ke rumah. Kan sampai depan rumah tuh pulang. Si bapak atau ibu udah pasang wajah kesel. Main terus sama. Jangan pulang. Ngeloyor dia masuk ke dalam rumah. Itu ancaman. Namanya tahdid. Kembali ke sini. Kata kunci malu. Malu adalah bagian dari sifat yang dibawa oleh siapa? Oleh ruh. Ruh itu kan dari Allah. Memiliki sejumlah potensi yang seiring dengan perkembangan usia, dia semakin tumbuh besar. Bukan cuma sifat malu, semua sifat yang ada pada manusia, positif dan negatif, secara garis besar ada. Tinggal manusia itu yang mana yang mau dikembangkan di antara sifat-sifat yang dibawa oleh ruh itu adalah malu. Kata Rasulullah, malu ini sebagian dari iman. Sebagian dari iman maksudnya fitrah. Fitrah itu kan iman. Potensi iman. Malu dia. Nggak sholat, malu. Nah, itu bagus tuh. Bagus tuh. Akhirnya apa? Jadi sholat. Walaupun awal-awalnya sholatnya karena malu. Bukan karena Allah. Nggak puasa, malu. Ya korelatif sekali dengan bahwa malu itu adalah bagian dari iman. Orang-orang pada pakai jilbab sekitar, apalagi ke pengajian, dia enggak. Terus malu. Nah, kalau ada saja orang enggak malu, enggak pakai hijab, umpamanya, apalagi di masyarakat umum, di tempat terbuka umum, itu memang udah diragukan. Diragukan keimanannya. Karena bagian dari iman adalah malu, dia sudah tidak malu lagi. Nasihat para nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad seperti yang disebutkan di sini, idza lam tastahi, kalau enggak malu, fasna masita. Fasna masita bagian dari otomatis.
apa namanya, kepastian karena malu sudah hilang, maka dia melakukan apa saja yang dia mau, nggak malu, ya tidak tuh, mulai dari cara berbusana, mulai dari cara berbicara, mulai dari sikap, baru kita mengambil pelajaran dari hadis, bukan Nabi Muhammad saja tetapi para nabi sebelumnya, tuh an-nubuwah al-ula. Kita hubungkan dengan hadis Nabi, al-haya'u minal iman, selesai. Ya, malu ah. Ya, asal jangan malu-maluin. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Ya, nih hadis berikutnya an Abi Amr. Wakilah dari seseorang bernama Abu Amr yang tadi. Wakilah ada juga yang mengatakan Abi Umroh. Abi Amr maksudnya Abi Umroh. Siapa dia? Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Qultu, aku bilang, kata Abdullah, ya, kata Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qultu, aku bilang, ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah summastaqim. Rawahu Muslim. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku terkait Islam. Kata-kata yang aku tidak minta kepada siapapun selain engkau. Saya bayangin ngepahaminnya itu. Ya harus diulangi lagi. Ya Rasulullah, katakan kepadaku. Pertama, kuncinya kuli. Katakan, maksudnya nasihati aku terkait agama Islam. Nasihat yang aku tidak minta kepada selain engkau. Bingung kita juga. Dia nih yang nanya ilmunya ketinggian kali. Terus kala Rasulullah, qul, katakanlah, amantu billah summastaqim. Qul, katakanlah. Maksudnya pertama wiridin. Wiridin gitu. Wiridin kita kalau habis sholat kan wirid tuh. Subhanallah 33. Habis itu Alhamdulillah 33. Habis itu Allahu Akbar 33. Melalui hadis ini nih bukan hanya sekedar mengulang-ulang sebanyak 33. Apa artinya pengulangan itu? Kalau tak diamalkan, Subhanallah harus diamalkan. Alhamdulillah diamalkan. Allahu Akbar diamalkan. Itu namanya wirid. Dan semua zikir-zikir itu bukan hanya sebatas di lidah, tetapi harus menjadi amal. Nanti boleh didiskusikan. Maka dalam konteks hadis ini, ketika seseorang itu meminta kepada Rasulullah sesuatu yang tidak aku minta kepada yang lain, artinya sesuatu yang istimewa lah. Nggak mungkin aku minta kepada yang lain.
Oke, udah. Rasulullah paham, jawab. Qul, katakan amantu billah. Aku iman kepada Allah. Sumastakim. Udah pada paham maksudnya amantu billah. Amantu itu artinya merasa aman. Bapak Ibu pulang kemalaman dari LPIK. Kendaraan udah luar biasa sulit. Kendaraan umum ya. Di pinggir jalan lagi nunggu kendaraan, berhenti motor, ngajak bareng. Pertanyaan, dalam kondisi sekarang apalagi? Eh, ikut apa enggak? Enggak, Enggak. Kenapa? enggak Nggak kenal. kenal Pak Ustadz. Salah jawabnya. Tidak merasa aman. Ini hubungannya Ya kan kan kalau dengan kenal, kalau kita kenal orangnya ngerasa aman. belum tentu. Hah? Belum tentu. Ya kalau ketemu Pak Ustadz gitu kan, ayo deh saya antar sampai terminal gitu kan, pasti ngerasa aman, mau diajak. Ya kan saya nggak berhenti. Malah saya yang merasa nggak aman. Ya masa ada muridnya di tengah jalan gitu nungguin, gak diajakin Ustadz. Nah sebenarnya saya mau menerangkan arti aman yang kemudian berubah jadi iman. Aman, Kan berubah gitu jadi ya. Aman itu ya jadi tenang. Karena iman membuat sesuatu itu tenang, aman. Ilustrasinya kayak tadi. Boleh dijawab nggak kenal. Maka nggak kenal yang muncul tidak aman. Baru sekarang Hmm. kenal. Ikut nggak? Ikut. Kenapa? Bukan faktor kenalnya. Sama supir-supir taksi juga kita nggak kenal kok. Ya kan? Karena merasa aman. Udah, terus kita nggak naik tuh. Tiba-tiba mobil yang berhenti. Buka jendela. Terus sudah itu pakai peci haji orangnya. Pas ditegesin karena malam. Tetangga. Kan beda tuh sikap batin sama yang tadi. Ya, Hmm. naik nggak? Naik. Kenapa? Karena merasa aman. Merasa aman itu arti iman. Nah, itu, merasa aman itu arti iman. Baru kemudian kita kenalnya arti mateng. Iman apa itu? Percaya. Aman tuh bila percaya kepada Allah. Harus begitu memahami maknanya. Maka kepada supir saja karena percaya, tuh akhirnya ketemu juga percaya. Maka muncul rasa aman. Karena muncul rasa aman, masuk kita ke mobilnya. Sejatinya lewat pengertian iman secara harfiah tadi itu diterapkan kepada Allah. Itu yang dimaksud kul amantu billah. Bukan cuma katakan tapi praktekkan. Maka konsekuensi logisnya karena iman kepada Allah, apa yang diperintah dilakukan. Apa yang dilarang ditinggalkan. Itu maksudnya kul amantu billah. Maka ketika ada perintah tapi tak dilakukan, dimaknai seolah-olah dia nggak merasa aman melakukan apa yang diperintah. Buktinya dia nggak lakukan. Kayak model tadi. Bagaimana mungkin kita menyerahkan diri kita masuk ke mobil itu kalau merasa tidak aman? Tidak mungkin. Kata supir masuk, terus diem aja.
Tuh, hilang rasa aman. Kata Allah sholat, enggak. Berarti dia enggak merasa aman dengan Allah. Yang Mm-mm. dinasehati oleh Nabi di sini adalah eh, aman tuh billah. Aku merasa aman dengan Allah. Rasa aman dengan Allah itu bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Kayak apa sarananya melakukan semua yang diperintah, menjauhi semua yang dilarang. Muncul rasa aman. Orang yang merasa aman namanya mukmin. Maka orang mukmin itu hidupnya aman, baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Ketika seseorang minta dinasehati. Qul amantu billah. Apa maknanya? Iman itu amal. Amal apa? Perintah lakukan. Itu iman namanya. Larangan jauhi. Oleh karena itu, ada dalam hadis lain ketika seseorang bertanya kepada Nabi, Ayul a'mal afdol, ya Rasulullah. Amalan apa paling afdol? Yang ditanya amalan. Jawabnya apa? Al-iman billah. Hah? Gak nyambung. Kalau kita hanya sekedar eh, terbatas pengetahuan tentang hakikat iman. Amalan apa paling afdol? Al-iman billah. Apa maknanya? Iman itu amal. Mana medan amalnya? Perintah lakukan. Larangan jauhi. Itu dia yang dimaksud. Katakan amantu billah. Nah, kita pahami lagi ketika Rasulullah menjawab pertanyaan yang dikemukakan, dia jawabnya kul, katakan. Maksudnya amalkan. Apa itu yang diamalkan? Iman kepada Allah diamalkan. Jangan ada merasa takut kepada selain Allah. Nggak mungkin itu muncul sekonyong-konyong. Kecuali setelah sudah dekat dengan Allah. Kapan dekatnya? Itu ketika apa namanya, yang diperintah dilakukan, yang dilarang dijauhi. Itu proses mendekat, sedang jalan, ya. Tuh amantu billah. Tidak sampai di situ. Bukan cuma begitu saja, sumastakim. Kemudian istiqomah. Istiqomah udah kebayang. Ada surat Fussilat itu ya, ayat 31. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka-mereka yang berkata rabbunallah. Bukan berkata dalam artian zikir mulut, lidah, bukan. Ketika semua aktivitasnya sebagai mukmin muslim diorientasikan kepada Allah, maka realnya dilakukan lillah, seperti sholat lillah, puasa lillah, zakat lillah, haji lillah, nikah lillah, amalan-amalan sesuai dengan profesinya, apapun profesinya, dilakukan lillah. Itu namanya innalladzina qalu rabbunallah. Sumastaqamu. Kemudian istiqomah. Amalan fardu, alhamdulillah. Kita termasuk orang yang istiqomah. Konteks sholat, 5 waktu, emang ada di antara kita yang kadang sholat, kadang enggak. Enggak. Semuanya sholat. Itu namanya istiqomah. Tapi istiqomah yang paling minim. Karena sebatas fardu. Fardu bahasa kita apa sih? Terpaksa. Terpaksa. Bahasa fikihnya fardu, wajib. Bahasa kita dipaksa.
Coba renungin itu. Kenapa sholat zuhur? Ya terpaksa, diwajibkan. Coba kalau nggak diwajibkan, pada sholat zuhur apa enggak? Kadang-kadang enggak. Bukan, nggak diwajibkan. Nggak diwajibkan nggak sholat tuh. Enggak sholat. Iya, pokoknya 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus subuhnya dicabut. Tinggal 4. Apa masih sholat subuh? Enggak. Maka Enggak. sholat fardu itu bahasa kitanya sholat terpaksa. Paksa. Sholat dipaksa. Cuma bahasa fikihnya wajib. Wajib kan terpaksa itu. Anak sekolah hari Senin wajib putih-putih. Itu kan wajib dipaksa. Lalu sedikit boleh bayangkan. Bangun jam 3 malam masih ngantuk. Sholat tahajud. Hmm. Boleh bayangkan. Hmm. Mana yang lebih dimuliakan Allah? Yang sholat zuhur atau yang sholat tahajud? Sholat tahajud. Zuhur. Kenapa? Karena itu sholat sunnah, nggak diwajibkan aja dikerjakan. Nggak dipaksa aja dikerjain. Terus udah bayangkan dalam batin. Lagi malam bangun ngantuk sholat tahajud. Allah melihat apa enggak? Lihat. Melihat. Melihat. Lalu apa kata dia? Ini orang padahal aku nggak wajibin sholat. Dia lagi ngantuk sholat juga. Itu bangganya. Udah terus dilakukan. Nggak pernah ditinggal. Nggak pernah ditinggal. Itu namanya istiqomah. Itu mah ilustrasi aja tahajud. Apapun, pokoknya sedekah sama fakir miskin. Terus nggak enak kalau nggak dilakukan. Kalau dia nggak lewat, dicari itu. Terkait dengan ilustrasi sholat tahajud, ketiduran. Umpamanya, aduh, itu batinnya nggak enak, gelisah. Hmm. Maka dia harus qadha. Demikian tadarus Quran. Ya, itu namanya istiqomah. Nih dalam hadis ini juga disebut iman yang maksudnya adalah amal, yaitu melakukannya yang diperintah, menjauhi yang dilarang, bukan cuma pagi lakukan sore enggak, sore lakukan pagi enggak. Maka dipertegas summastaqim. Kalau sudah istiqomah tuh udah sampai nggak enak kalau nggak melakukan. Maka dia harus cari ganti. Bisa dikodok. Dikodok itu. Kodok itu istiqomah namanya. Nah, muncul rasa tanggung jawab luar biasa. Betapapun itu adalah amalan sunat. Namanya istiqomah. Kata Ibnu Juzai, Mufasir, itu dia namanya ma'unah. Maunah. Mau sering kan dengar ma'unah. Apa kata dia? Al istiqomatu ainul ma'unah. Udah masuk darah daging apa belum? Baru masuk kuping kanan. Nggak mungkin kalau bukan pertolongan Allah. Pertolongan Allah kan namanya maunah. Nggak usah membayangkan maunah itu bisa terbang. Maunah bukan itu. Maka tadi Ibnu Juzai berkata al Ya suaranya. istiqomatu ainul maunah. Putus-putus atau gimana? Iya, Hah? getar-getar. Waduh, ini karena udah lapar. Hah? Waduh, iya nih.
Udah jelas lagi Pak Ustadz. Pak Tarjani kedengaran baik? Udah jelas Pak, udah jelas. Oh, udah jelas. Tadi masih setengah mateng kali. Jadi saya ulangi, maunah itu bukan saja umpamanya stratanya strata para wali saja. Yang kemudian kalau dia lagi lewat nggak kelihatan orang. Kalau lagi mau dibunuh terus tiba-tiba orang itu jatuh, bukan. Istiqomah itu adalah maunah itu sendiri. Baru dibalik, maunah itu adalah istiqomah. Kalau kita istiqomah dalam hal apa saja seperti tadi diilustrasikan, itu adalah maunah. Ini bukan bercerita sombong. Umpamanya, kita Zoom ini kategorinya istiqomah loh. Bisa Zoom, bisa istiqomah. Kalau nggak ada bantuan dari Allah. Nggak mungkin. Itu maksudnya istaqim. Ya, amantu billah summastaqim. Iman kepada Allah, kemudian istaqim, istiqomah. Istiqomah mulanya koma. Koma artinya berdiri. No monas no. Koma no. Jangankan rubuh, miring aja enggak. Maka dalam konteks amalan sholat enggak pernah lambat. Langsung ngacir ke masjid. Enggak subuh, enggak maghrib, enggak isya. Terus begitu. Enggak enak kalau enggak begitu. Itu namanya istiqomah. Ibarat ono monas no jejeg. Atau pajama jejeg berdiri. Ya, saya nggak tahu kalau monas pindahin juga ke IKN. Ya, hancur negara. Gitu kurang lebih. Selesai. Berikutnya, eh, hadis ke-22. Mana nih? Oh, cukup pada waktu untuk ber ya boleh ya ini kayaknya Apa Ustaz? silakan. Ya. Jadi kalau kita definisikan itu istiqomah gimana ya Ustaz? Divisikan ya ibu sendiri, jangan saya. Nah kalau mau yang dari saya ngutip Ibnu Juzai. Terus dipaham, itulah dia istiqomah. Ya, apa itu kata Ibnu Juzai tadi? Al istiqomatu ainul maunah. Ainul maunah. Al maunatu ainul istiqomah. Jadi konsisten gitu kurang lebih. Konsisten juga hemat saya nggak mewakili kata istiqomah. Dalam konteks apa saja? Dalam konteks janji. Janji kepada siapa saja yang namanya janji terhadap walaupun terhadap anak, terhadap siapa saja yang harus tepati. Oh iya tuh, dia istiqomah tuh baru janji. Ya, janji mau kumpul di LBIQ, mau hujan kayak mau panas kayak, lah usaha namanya udah janji. Kenapa begitu? Janji itu tali yang udah diikat, nggak bisa kemana-mana. Kambing kalau udah diikat, dicangcang, itu dia janji. Janji mau di situ aja. Namanya binatang supaya nggak kemana-mana ya diikat. Kita manusia punya akal. Akal itu alat ikat. Akal secara harfiahnya itu mengikat.
La'allakum ta'qilun. Ikat penjelasan itu dalam pikiran. Makanya orang Arab budaya berpakaiannya itu di kepalanya ada eagle. Eagle. Eagle kan itu kof, ikel. Diikat nggak kepalanya? Diikat. Ilmu itu buruan, binatang buruan. Apabila dapat harus ikat. Ikatnya ada di kepala, di otak. Nah, janji mengandung makna itu. Baik yang dibahasakan dengan kata uqud, udah pasti. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami dan seterusnya Al-Maidah. Juga dibahasakan dengan ahdun. Janji. Innal ahda kana mas'ula. Janji. Ikatan dari sekian ikatan paling dahsyat adalah la ilaha illallah. Ibarat kambing itu tambang itu. Tambangnya nggak tanggung-tanggung, nggak bisa melepas diri. Kalau melepaskan diri ya punya resiko tanggung jawab. Nah, demikian iman ya. Iman apa namanya dikasih indikator. Di antaranya dalam hadis tadi malu. Malu. Malu nggak sekamar di hotel sama bukan istri? Malu. Terus enggak. Udah hilang iman. Makanya ada hadis Nabi lain begini bunyinya. La yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak mencuri si pencuri saat mencuri dia beriman. Imannya hilang, kabur. Kalau nggak kabur nggak mungkin mencuri. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tak berzina orang yang berzina saat berzina dia dalam keadaan beriman. Nggak ada itu. Karena berseberangan antara iman dan zina. Saat itu bukan zina, bukan mencuri saja. Saat itu Allah keluar. Iman maksudnya. Keluar dari dirinya. Apa kayak begitu? Terkait hubungannya dengan hadis tadi. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Malu hubungannya dengan iman. Malu indikator iman. Iya, apalagi yang pakai baju tinggi-tinggi di atas panggung. Iya dong, mana nggak ada iman. Mana mungkin kalau imannya ada, dia mau buka-buka. Iya, wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lainnya. Ya, terima kasih Ustaz. Sama Bu. Mira mau bertanya. Enggak, Ustaz. Oh, sudah. Udah jelas, Ustaz. Tidak, Pak Tarjani mau bertanya hadis minggu lalu katanya Ustaz. Benar Pak? Udah basi kalau minggu lalu. Iya Pak, tadi katanya kurang panjang katanya di sini. Baik. Kita tunggu lagi. Kalau tidak ada kita. Enggak, saya lagi nunggu Bu ini nih, Bu Mariati. Bu Mariati. Bu Mariatinya enggak ada ya? Ada. Ada. Menyimak aja Ustadz. Oh, iya. Enggak bertanya. Saya kira Pak Jamal menyimak aja, mau nanya malu. Nah, itu tanda-tanda iman. Wah, ya uminal iman. Tanda-tanda iman. Jangan menyimak. Baik. Hadis saat ini hadis pendek
hadis yang ke-22 ya. Kayaknya Iya, kita kan 22 ya. ya hadis 22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdul Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya kepada Rasulullah. Faqala, lalu dia berkata, ara'aita iza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu, berikut, wa ahlaltul halal gitu kali. Ya, wa ahlaltul halal benar. Wa haramtul haram. Walam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Orang bertanya, ya Rasulullah, salat wajib aku lakukan, puasa Ramadan juga, aku nggak makan yang halal kecuali yang halal. Terus yang haram ya aku nggak makan. Aku tak menambahkan dan tak melebihkan sedikit pun, mengurangi sedikit pun. Adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Qala, na'am. Ya, kata Nabi. Rawahu Muslim. Wa makna haramtul haram ittanabtuhu. Tadi redaksi hadis haramtul haram artinya yang haram aku jauhi. Wa makna ahlaltul halal, makna ahlaltul halal fa'altuhu, aku lakukan. Dengan catatan mu'taqidan hillahu, meyakini halalnya. Apa masuk surga? Iya. Bukan persoalan takwa seperti yang kita paham secara umum. Ini orang namanya imtisalul awamir wajtinabun nawahi, itu yang ditanya. Semua perintah aku lakukan, semua larangan aku tinggalkan. Apa aku masuk surga? Jawab Nabi, na'am, masuk surga. Udah ketangkep pelajarannya. Boleh saya bantu tanya. Jadi untuk memperoleh surga yang luar biasa, tak terbayang, Nabi saja yang diperlihatkan saat Isra Mi'raj sampai di dunia, di bumi, ditanya kayak apa surga, dia nggak bisa jawab. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara bibalil bashar. Itu gambaran keluar biasaannya. Kalau dibanding dengan ibadah semua yang diperintah, menjauhi semua yang dilarang, udah bisa masuk surga. Pertanyaan, masuk surga susah apa gampang? Ayo, nih kayaknya bukan ahli surga kalau nggak bisa jawab. Harusnya gampang, Ustaz. Harusnya Nggak pakai harusnya. Gampang, gampang. gampang. Terus ada tambahan itu, mu'taqidan, meyakini. Satu, meyakini itu di hati. Simbol meyakini itu niat. Maka sekian amalan yang luar biasa tak terhitung menurut kalkulator kita. Kuncinya atuh niat. Niat. Dengan niat, amalan apapun yang dia lakukan, sekuantitas apapun, sekualitas apapun, itu membuatnya rendah hati. Bukan rendah hati, ya rendah diri kan. Apa maknanya? Tidak sombong. Niat itu kuncinya, tidak sombong. Dengan Siapa niat mau amalan apapun. kan niat karena Allah. Siapa berani sombong sama Allah? Gak ada.
Itu sebenarnya yang jadi kunci surga. Berapa banyak diceritakan dalam Al-Quran, fakta sejarah, hadis. Ada yang cuma ngasih minum anjing kehausan masuk surga enggak? Cerita Nabi. Pelacur Yahudi pulang dari jam malam, mungkin pulang, ngelihat anjing ngos-ngosan haus. Nggak bisa berdiri. Sepatunya dibuka. Sepatunya kan hak tinggi. Itu udah kayak gelas. Ambil air diminumin masuk surga. Nggak pakai awamir nawahi. Nggak pakai takwa. Apa maknanya? Maknanya yang dihargai oleh Allah niat. Yang dihargai oleh Allah usaha. Siapa di antara kita dalam hidup ini, dulu, sekarang, dan akan datang, yang sudah mencapai takwa? Tidak ada. Orang semakin takwa, semakin merasa belum. Itu bagian dari hikmah Allah. Kalau ada orang yang sudah merasa mencapai takwa, justru membuatnya sombong, justru membuatnya menjadi tidak bertakwa karena ada sombong. Itu bagian dari hikmah Allah. Oleh karena itu yang dilihat oleh Allah membawanya ke surga itu apa? Usaha. Bukankah Allah berfirman, wa alaisa lil insani illa masa'a. Yang dilihat oleh Allah hanya usaha. Usaha. Ada orang sebelah kanan pengen bisa baca Quran. Mulailah. Emang beneran. Mulai dari Iqra 1. Meninggal. Sementara ada sebelah kiri, Masya Allah, hafiz, suaranya bagus. Tapi dengan itu kemudian dia jadi bangga. Suara saya bagus. Tuh, boleh bandingkan. Boleh bandingkan. Maka, boleh jadi terkait niat, Nabi banyak bersabda. Bukan saja innamal amalu binniyat, akan tetapi dia bersabda, niyatul mar'i khairun min amalihi. Tuh dia baru mulai baca Iqra, meninggal. Di surat Yasin ada tokoh yang direkam oleh Al-Quran, dicatat setiap malam Jumat kita baca. Tokoh itu namanya Habib An-Najjar. Itu dia yang berkata, wa maliyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Attakhidhu, dan seterusnya. Artinya dia menyesali dirinya. Kenapa ya saya tidak taat, tidak beribadah kepada orang yang menciptakan saya dan semua dikembalikan hanya kepadanya. Kenapa ya? Terus sakit, sakarat, dikirim malaikat. Kamu diampuni. Kamu masuk surga. Seneng dia. Lagi sakarat. Seneng dia karena malaikat ngelihat dia ngelihat malaikat ngasih kabar begitu. Sampai titik itu pun di dalam hati yang amat sangat lemah masih berangan-angan. Andai kata kaumku itu yang di Antioquia tahu bahwa aku diampuni, tahu bahwa aku masuk surga, pasti itu baru andai kata. Semua perasaan batin yang kayak begitu direkam oleh Allah. Ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku tahu. Bima ghafara li rabbi, ampunan yang diberikan oleh Tuhanku. Wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Masuk surga. Ya, ini uniknya ajaran Islam. Tidak unik sih, tapi memang benar membuktikan bahwa yang dilihat oleh Allah adalah niat. Niat. Baca Al-Quran paling bagus, juara internasional. Terus
Orang juga pada senang, gembira. Udah tuh, godaan paling gede itu. Ada apa di hatinya? Ada merasa bangga kah? Ada dia kemudian menjadi merunduk, tambah dekat kepada Allah, semuanya serba Allah, atau bagaimana? Gitu kurang lebih. Jadi susahnya masuk surga itu di niat, bukan di amal. Amal sih insya Allah. Ya, sholaitul maktubat, sumtu Ramadan, ahlaltul halal, haramtul haram umpamanya. Tapi belum tentu. Nah, ini disebutkan kemudian dijawab na'am dengan catatan dilakukan dengan ikhlas. Seperti dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan seterusnya. Kalau nggak ikhlas, maka Imam Khalil berkata begini, annasu kulluhum halka, manusia semuanya nanti binasa, illal alimun, kecuali yang alim. Wal alimuna halka illal amilun, orang alim juga semuanya binasa kecuali yang mengamalkan. Wal amiluna kulluhum halka, yang beramal juga mengamalkan ilmunya itu hancur, rusak, binasa. Illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas. Wahum fi khatarin azim, mereka dalam bahaya besar. Maksudnya dikit iya, selesai Pak Jamal, mau masuk surga mudah-mudahan. Itu lebih tinggi lagi ya, dalam surat apa itu kita ibadah pengen masuk surga aja pada strata tertentu itu juga musyrik, bukan lillah. Coba akhirnya nanti dia mempertuhankan surga, dia ibadah karena surga, karena takut neraka, bukan takut sama Allah. Allah Allah, kita masih terus berusaha ke sana. Amin, mudah-mudahan. Silakan, ada yang mau. Ada lagi yang mau disampaikan? Dilihat dari usaha. Oh, tidak ada ya. Masuk surga. Baik Bapak dan Ibu jamaah kajian hadis arba'in yang kita pada siang kali ini, semoga terus bertambah keimanan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz. Makasih anta. Pak Sama-sama. Ustaz.